Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa zu'ama'ana al-aizza, para kiai, para masyayikh, alhamdulillah ini sungguh-sungguh saya mengajak kita semua untuk berbesar hati dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah atharun nubuwah. Jam'iyah ini adalah atharun nubuwah hissan wa ma'nan. Jam'iyah ini adalah jejak, adalah labet dari nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ajak kepada semua Nahdliyin untuk meyakini hal ini. Karena pertama, para muassis Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama, yaitu para ulama kita, kiai-kiai kita ini, bukan hanya pewaris ajaran, bukan hanya pewaris dari semangat, nilai-nilai, dan lain sebagainya dari Rasulullah SAW. Beliau adalah pewaris dari nutfah nubuwah. Ini keyakinan kita. Kita yakin bahwa di dalam diri Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ada nutfah nubuwah. Dalam diri Kiai Abdul Wahab Asfullah ada nutfah nubuwah. Kiai Bisri Sansuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai As'ad Samsul Arifin, dan kiai-kiai kita semuanya membawa nutfah nubuwah. Kalau ada yang nanya mana catatan silsilahnya, kita tidak butuh catatan silsilah. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan sendiri seumur hidup, sepanjang sejarah, barokah dari nutfah nubuwah itu untuk umat ini. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang 100 tahun yang lalu didirikan hanya mungkin 30 orang atau berapa, tiba-tiba sekarang sudah diikuti oleh 59,2% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia, dan itu berarti sekurang-kurangnya 140 juta orang. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan. Karena kita sendiri merasakan barokahnya. Dan kita tahu sejak dulu, walaupun saya ini orang Jawa, dan mungkin sebagian besar di sini orang Jawa, kita tahu bahwa dulu orang Jawa, orang Nusantara ini senang untuk
tabarruk dalam perjodohan dengan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para pembesar Quraisy yang datang ke Nusantara ini sejak awal masuknya Islam di Nusantara. Maka saya yakin bahwa ini banyak di antara yang datang di sini ini, walaupun dibilang orang Jawa, saya yakin ada hadzun min Quraisy pada diri setiap orang di sini. Lebih-lebih lagi kita tahu bagaimana tradisi yang kita hidupi selama ini. Nah, Gus Dur, Ki Abdurrahman Wahid dulu pernah mengatakan bahwa silsilah nasab saya ini bertemu dengan Bung Karno pada Syekh Maulana Ishaq At-Tabarki. Quraisy. Berarti Bung Karno itu juga lahu hadzun min Quraisy. Bapak Ibu sekalian, ini soal keyakinan. Mau percaya, mau tidak, terserah. Tapi ini keyakinan dan ini sebetulnya saya yakin bagian dari thariqah Nahdlatul Ulama. Bahwa di dalam masyarakat Muslim, di tengah-tengah Darul Islam, barang siapa diberi bagian kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat bisa diyakini bahwa di dalam dirinya ada hadzun min Quraisy. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, dan beliau menisbatkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, al-a'immah min Quraisy. Ini Sayyidina Abu Bakar. Al-a'immatu min Quraisy. Maka ini kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Madura, kiai-kiai Bugis, kiai-kiai ulama-ulama Aceh dan sebagainya ini, kita yakini lahum haldun min Quraisy. Karena orang-orang pribumi ini senang bertabaruk kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau sama-sama Arab malah sulit. Ya beneran. Karena di tengah-tengah orang Arab itu ada tradisi asobiyah, qabilah, yang mencegah mereka untuk dengan mudah berbaur satu sama lain. Ya, kita bisa lihat, kita semua tahu yang masuk di Nusantara ini para keturunan Arab tidak seluruhnya dari Quraisy. Dan kita tahu bahwa selama ini yang bukan Quraisy ini susah berkumpul dengan yang Quraisy. Tapi kalau orang pribumi malah kumpul ke karuan. Jadi ini campuran Quraisy. Kalau Arab malah meragukan campur Quraisynya itu. Kalau bukan betul-betul Quraisy. Ini keyakinan kita. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'alwi. Ada yang meragukan silsilah Ba'alwi. Betul. Ba'alwi silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'alwi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safinah. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut. Tapi kita yakin min Quraisy. Kenapa? Kita merasakan athar barokahnya. Kita merasakan athar barokahnya. Bung Karno, kita yakin min Quraisy. Karena kita merasakan athar barokahnya. Bagaimana mungkin barokah dari proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau tidak ada barokah dari Quraisy sebagai a'immatul muslimin. Makanya kalau kita dapat imam yang fihi lahu hadun min Quraisy, alhamdulillah. Jangan sampai nantang kualat nyari imam yang jelas-jelas bukan Quraisy itu aja. Nah, hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya, walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urut-urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah buktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Ba'alwi min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita merasakan barokahnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah thoriqah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadikan kita tahan di tengah gelombang sejarah apapun hingga 100 tahun, 1 abad ini. Dan ini juga barokah ini yang menjadi andalan sebagai wasilah, sebagai syafaat bagi kita semua untuk menapaki jalan yang bisa jadi lebih sulit, bukan lebih sulit, lebih berat di masa depan. Allah yawfiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.